Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Wa qala Syekh Ahmad Al-Ajhuri wa annahu lima yanalul adamu mukhalifun burhanu hadzal kidamu. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, kita lanjutkan bahasan sifat-sifat yang wajib di Allah nomor keempat, yaitu sifat mukhalafatul lil hawadis. Sebelumnya perlu saya informasikan bahwa kajian-kajian yang saya ambil ini yaitu dari kitab Tijan dan kitab Jauharut Tauhid merupakan bahasan kitab-kitab ulama salafi. Kenapa saya mengambil dari kitab kuning yang beraliran kitab-kitab ulama salafi? Karena sabda Rasulullah SAW, alaikum bil atik, wajib bagi kalian semua mengambil ilmu itu dari ulama-ulama terdahulu. Bukan berarti ulama yang sekarang tidak boleh diambil. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Itu adalah dalil nakli bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat mukhalafatul lil hawadis. Mukhalafatul lil hawadis itu kita harus mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Allah itu tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Itu terkandung dalam surat Asy-Syura ayat ke-11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadis wa annahu ta'ala laisa mumasilan lil hawadis. Nah, wajib kita berkeyakinan bahwa Allah itu tidak sama alias beda dengan makhluk ciptaannya. Di mana letak perbedaan Allah dengan kita? Kalau kita membutuhkan tempat, Allah tidak mungkin butuh tempat. Kalau kita butuh makan, tidak mungkin Allah suka makan. Kalau kita butuh tidur, tidak mungkin Allah butuh tidur. Karena Allah yang kita sembah itu harus beda dengan makhluk yang menyembahnya, barulah itu adalah ilahi. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, letak perbedaan Allah dengan kita, laisa lahu yadun wala ainun wala udhunun wala ghairu dzalik. Allah tidak punya mata, tapi Allah maha melihat. Dengan arti melihat Allah itu bukan dengan mata, tapi dengan sifat basornya Allah. Kenapa kita melihat dengan mata makhluknya? Karena melihat dengan mata itu bisa kelilipan, bisa ketiduran, dan bisa penglihatannya remang-remang. Penglihatan Allah itu bukan dengan mata, karena mata kena rusak. Tapi Allah Subhanahu wa taala melihatnya adalah dengan sifat basornya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan berarti laisa lahu yadun wala ainun wala udhunun wala dzalik. Allah tidak melihat dan Allah tidak mendengar, Allah buta dan tuli. Tidak demikian. Yang dimaksud Allah tidak mempunyai mata, berarti penglihatan Allah memang bukan dengan mata, tapi dengan sifat basornya Allah. Allah tidak bertelinga bukan berarti Allah tidak mendengar, tapi Allah maha mendengar.
wa huwas samiul basir, Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Lalu dalam kajian kitab Tijan ini dijelaskan pula laisa lahu yadun, Allah subhanahu wa ta'ala tidak mempunyai tangan. Karena apa? Beda dengan makhluknya. Kalau binatang yang berkaki 4 itu seperti binatang-binatang lain, seperti monyet berkaki 4. Kadang-kadang kaki depannya digunakan sebagai tangan layaknya manusia. Manusia pun punya tangan untuk mengambil makanan dan minuman dan untuk yang lain-lain. Allah itu maha suci dari mempunyai tangan. Allah tidak mempunyai tangan. Dalam Al-Quran ada firman Allah subhanahu wa ta'ala, yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan makhluknya. Dalam kitab Tijan laisa lahu yadun, Allah tidak punya tangan. Tapi dalam Al-Quran Allah berfirman yadullahi fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangan makhluknya. Apakah tabrakan? Kitab Tijan ini yang mengatakan Allah tidak bertangan, tapi Al-Quran mengatakan Allah itu bertangan. Yang dimaksud dengan tangan Allah di atas tangan makhluknya itu menandakan bahwa tangan di sana adalah artinya kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan makhluknya. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, jadi sifat yang wajib di Allah nomor keempat adalah mukhalafatul hawadis. Allah itu beda dengan makhluk ciptaannya, berarti tidak sama. Lalu apa yang menandakan sifat mustahil dari sifat mukhalafatul hawadis? Wadiduha al-mumasalah, lawan daripada sifat sama adalah beda. Jadi Allah itu beda dengan makhluknya, berarti mustahil Allah menyerupai makhluknya. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, apa dalil Al-Qur'annya? Dalil nakli, pengambilan daripada Al-Quran bahwa Allah mempunyai sifat mukhalafatul hawadis. Ini seperti yang telah saya bacakan tadi di surat Asy-Syura ayat ke-11. Laisa kamislihi sayun wa huwas samiul basir. Sedangkan dalil aklinya, dalil daripada para alim ulama, sabda alim ulama, wa dalilu ala dzalik, dalil yang menyatakan Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak sama alias berbeda dengan makhluknya, annahu laukana mumasilan lil hawadis lakana hadisan wa huwa muhalun. Seandainya Allah subhanahu wa ta'ala menyerupai makhluknya, pasti Allah itu adalah hadis. Hadis itu apa? Baru. Sedangkan Allah sifat baru seperti makhluk itu adalah mustahil. Jadi menurut kajian ilmu kalam, ilmu tauhid, yang dimaksud dengan hudus alias baru itu adalah wujudun ba'da adam. Adanya itu didahului dengan tidak ada. Nah, jadi berkeyakinanlah, tetaplah mempelajari ilmu tauhid agar keyakinan-keyakinan kita tidak dikotori dengan aliran-aliran yang menyesatkan umat. Karena apa? Disayangkan sekali zaman sekarang ini banyak orang yang mengambil keilmuannya itu bersumbernya dari kitab apa dan kitab apa, hampir tidak pasti. Lain lagi dengan channel Rahmatul Ummah, pengambilan dasar daripada bahan tausiah ini diambil dari kitab-kitab salafi, kitab-kitab para alim ulama beraliran ahlus sunnah wa jamaah. Jadi kesimpulan daripada tausiah kali ini adalah nomor 4, sifat yang wajib di Allah adalah sifat mukhalafatul hawadisi. Allah itu beda, mustahil sama. Dalilnya dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat ke-11 dari para ulama, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala sama dengan makhluknya, berarti Allah itu sama dengan makhluknya pula. Apabila Allah sama dengan makhluk, pasti Allah itu butuh kepada makhluk ciptaannya. Mudah-mudahan tausiah yang sangat singkat ini besar manfaatnya,
khususnya bagi saya dan bagi kita sekalian. Sebelum Anda mengawali aktivitas di pagi ini, marilah aktivitas kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Niatkan ini yang terbaik supaya kegiatan apapun, profesi apapun yang kita geluti, yang kita tekuni setiap hari, mudah-mudahan jadi bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga sebelum Anda melangkah ke tempat aktivitas Anda bekerja, awalilah dengan ilmu, dengan mendengarkan ceramah, dengan tausiah agar hidup kita bermakna. Seperti yang dikatakan oleh Siti Aisyah, istri dari baginda Rasulullah SAW, apalah artinya bagi saya apabila bertambah umur tapi semakin tidak menambah ilmu. Supaya umur kita semakin berarti, maka bertambah pula lah ilmu kita. Sahabat Sena Rahmatullah yang saya cintai dan Allah muliakan, khudh ma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.